Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afina Fazandusuki dengan NIM 23505010011136. Di sini saya dari kelas Sosiologi Peternakan E1 angkatan 2023 akan menyampaikan studi kasus saya tentang peternak babi yang merasa dianaktirikan. Topik utama yang akan dibahas dalam video ini yaitu peternak babi yang mempertanyakan keseriusan dari pemerintah terhadap penanganan demam babi Afrika. Pemerintah di sini dianggap lebih peduli pada persoalan wabah dari penyakit ternak lain selain babi. Topik utama yang akan dibahas dalam video ini yaitu peternak babi yang mempertanyakan keseriusan dari pemerintah terhadap penanganan demam babi Afrika. Pemerintah di sini dianggap lebih peduli pada persoalan wabah dari penyakit ternak lain selain babi. Dalam video ini masalah yang dihadapi di dalam kasus yaitu peternak babi merasa dianaktirikan dalam penanganan ASF atau demam babi Afrika yang dapat menghancurkan populasi babi dan juga berdampak pada pendapatan dari peternak. Kemudian kurangnya dukungan dari pemerintah dalam dalam bentuk finansial, kemudian dalam bentuk penyuluhan dan juga pelatihan untuk mengelola dan juga mencegah dari demam babi Afrika atau ASF. Dukungan terhadap peternakan babi penting untuk kesejahteraan peternak, kemudian ketahanan pangan, keberagaman dari sektor pertanian yang pada gilirannya mendukung stabilitas ekonomi dan juga sosial di komunitas mereka. Setelah disampaikan pendahuluan tentang kasus ini, di sini saya akan membahas tentang teori sosiologi dalam kasus ini. Yang ada 5 teori sosiologi. Yang pertama yaitu konstruktivisme sosial yang menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui interaksi dan juga kesepakatan. Kemudian teori struktural fungsional yaitu menganalisis peternakan babi sebagai bagian dari sistem ekonomi yang lebih besar. Ketidakperhatian pemerintah juga dapat dilihat dari disfungsi yang mengganggu keseimbangan sosial dan juga ekonomi. Kemudian teori konflik yaitu menyoroti ketegangan antara peternak babi dan juga kelompok lain yang berkuasa. Kemudian ada teori interaksionisme simbolik yaitu menggambarkan pentingnya interaksi sosial dan juga komunikasi untuk membangun pemahaman dan juga dukungan terhadap peternak babi. Dan yang terakhir teori ekologi yaitu berfokus pada hubungan antara individu ataupun kelompok dan juga kepada lingkungan sosial mereka. Dalam kasus ini merupakan pentahelix. Interaksi dari berbagai pihaknya, yaitu ada dari masyarakat, dari media, dari pemerintah, dari akademisi, dan juga dari industri. Pentahalik dalam berbagai konsep penanganan demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF) dan interaksi berbagai subjek. Subjek tersebut dapat dibagi menjadi subjek dalam 5 kategori yang berfokus pada kolaborasi dan juga dampak berikut. Yang pertama yaitu pemerintah. Di sini pemerintah memiliki peran utama dalam merumuskan kebijakan, regulasi dan juga strategi penanggulangan dari wabah ASF. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan prioritas, alokasi, dan juga sumber daya, dan juga melakukan koordinasi antara lembaga dan juga daerah. Kemudian tindakannya yaitu melakukan pengawasan terhadap wabah, implementasi kebijakan, karantina serta penyediaan bantuan keuangan atau teknis kepada peternak.
Kemudian kritiknya, peternak merasa bahwa pemerintah kurang serius dalam menangani kasus ASF ini dan lebih berfokus pada kasus lain. Akademisi berkontribusi dan juga berperan bersama peneliti memberikan informasi dan juga rekomendasi berbasis data kepada peternak dan juga industri peternakan. Mereka melakukan riset atau penelitian untuk memahami aspek biologis dan juga epidemiologis ASF. Kemudian melakukan pengembangan seperti vaksin atau metode yang efektif dan lain sebagainya. Kemudian industri yaitu perusahaannya berperan untuk memproduksi pakan, ternak, obat-obatan, dan juga peralatan-peralatan yang berkaitan dengan produksi. Namun, seringkali ketegangan muncul karena terkait dengan harga, kualitas produk, kemudian layanan dan juga hasil penelitian apabila tidak sesuai dengan kepentingan komersil. Kemudian yang keempat ada media yang ber berwenang untuk menyebarkan informasi dan juga pendidikan serta pemangku kepentingan lainnya untuk membantu menyebarluaskan berita tentang wabah, kemudian peran pemerintah atau apa yang dilakukan tindakan pemerintah dan juga solusi dari apa yang tersedia. Kemudian dari masyarakat sendiri yaitu berperan untuk memiliki peran penting untuk melaksanakan kebijakan di lapangan dan juga memberikan umpan balik kepada pemerintah dan juga akademisi. Mereka akan menghadapi dampak langsung dari wabah ini dan juga berkontribusi pada pemanduan dan juga pengendalian dari ASF ini. Kelima pihak tersebut pada pentahelik mengalami interaksi sosial, disosiatif, dan juga asosiatif. Pihak-pihak yang berinteraksi pada kasus peternak babi yang merasa dianakterikan dalam penanganan demam babi Afrika. Di sini yang paling relevan yaitu Gesellschaft. Gesellschaft merujuk pada bentuk hubungan sosial yang lebih formal, kemudian terorganisir, dan juga seringkali bersifat kontekstual atau berbasis pada kepentingan praktis. Dalam konteks ini, hubungan antara peternak babi dan juga pemerintah serta antara peternak dan juga berbagai NGO atau lembaga kesehatan hewan mencerminkan karakteristik Gesellschaft. Alasannya yaitu terletak pada hubungan. Di sini ada 3 hubungan, yaitu hubungan formal yang terorganisir, kemudian kepentingan praktis, dan juga pengaturan dan juga kontrak. Di sini hubungan formal terorganisir, contohnya pada peternak dan juga pemerintah. Hubungan ini sering melibatkan kebijakan, regulasi, dan juga bantuan teknis yang bersifat formal. Pemerintah dan juga peternak berinteraksi melalui saluran resmi dan juga sesuai prosedur administrasi. Kemudian contoh dari kepentingan praktis ini yaitu dari peternak sendiri mereka pasti berusaha untuk mendapatkan dukungan dan juga solusi praktis untuk masalah ASF ini yang mereka hadapi. Fokus mereka pada hasil yang konkret dan juga bantuan yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kemudian hubungan pengaturan dan juga kontrak, contohnya pada peternak dan juga NGO. Hubungan ini mungkin melibatkan kesepakatan resmi mengenai jenis bantuan yang akan diberikan dan juga pelaksanaan programnya.
Hal ini sangat berbeda dengan Gemenskap yang merujuk pada hubungan sosial yang lebih personal dan juga lebih erat seperti hubungan kekeluargaan, kemudian komunitas lokal yang berbasis dengan rasa solidaritas dan juga kedekatan emosional. Gesellschaft atau masyarakat sipil lebih mencakup pada kelompok-kelompok, yang berfungsi sebagai penghubung antara individu dan negara seperti organisasi masyarakat sipil yang sering berperan advokasi dan juga penyuluhan. Dalam kasus ini hubungan yang terjadi lebih sesuai dengan model Gesellschaft karena melibatkan interaksi formal yang terorganisir dan juga berbasis kepentingan praktis. Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat yang akan identifikasi kestabilan dari kelompok, yang bervariasi dan juga pihak-pihak tersebut berpengaruh dalam penanganan demam babi ini. Yang pertama yaitu peternak babi. Di sini peternak babi cenderung tidak stabil. Alasannya karena jika mereka merasa tidak mendapatkan perhatian ataupun dukungan yang cukup dari pemerintah, masalah seperti ini kayak mengancam mata pencaharian mereka dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan juga emosional. Kemudian untuk yang stabil di sini ada pemerintah, organisasi non-pemerintah atau NGO, kemudian ada masyarakat umum. Pemerintah merupakan, yang berperan juga dalam hal ini. Kestabilan pemerintah biasanya lebih terjaga karena mereka memiliki struktur yang lebih formal dan juga kepuasan publik terhadap kebijakan mereka. Namun, jika pemerintah tidak efektif dalam penanganan dan juga tidak responsif, tentu saja mereka akan menghadapi kritik dan juga tekanan yang dapat mempengaruhi kestabilan dari mereka. Kemudian dari NGO sendiri, biasanya mereka memiliki kestabilan yang relatif baik jika mereka memiliki dana dan juga dukungan yang konsisten. Kemudian di masyarakat umum, kestabilan masyarakat umum biasanya lebih labil, lebih stabil dan juga tidak langsung berpengaruh, oleh masalah ini seperti SF, kecuali jika masalah tersebut menimbulkan dampak besar pada harga pangan dan juga ekonomi lokal. Manfaat penting yang dapat diperoleh dalam mengidentifikasi kasus ini yaitu dari segi, interaksi kelompok sosial dan juga kestabilan dari pihak-pihak yang terlibat, akan meningkatkan koordinasi dan juga kolaborasi seperti interaksi antara peternak yang Gesellschaft tadi dan juga pemerintah dan juga NGO melibatkan hubungan formal dan terorganisir. Kemudian secara keseluruhan, kestabilan setiap kelompok dipengaruhi oleh seberapa baiklah mereka dapat mengatasi masalah yang ada dan juga beradaptasi dengan perubahan situasi. Ketidakstabilan di suatu kelompok seperti peternak yang berdampak wabak dapat mempengaruhi kestabilan dari kelompok lain termasuk pemerintah dan juga NGO, terutama dalam hal kebutuhan akan dukungan dan juga koordinasi. Peternak yang merasa diperhatikan akan membawa dampak yang bagus secara keseluruhan. Dengan memahami dinamika ini, semua pihak, dapat bekerja lebih baik lagi dan juga lebih efisien, mengurangi konflik dan juga mengatasi masalah demam babi Afrika dengan cara yang lebih terkoordinir dan juga efektif. Unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan pada kasus ini yaitu yang pertama, praktik pemeliharaan hewan, mata pencaharian peternak, kemudian sistem ekonomi, struktur sosial, teknologi dan juga inovasi, tradisi dan ritual, kemudian pengetahuan dan juga pendidikan, kebijakan dan juga regulasi, hubungan manusia dan juga hewan, dampak lingkungan, agama dan religi. Solusi tepat untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus ini melalui unsur-unsur kultural universal tersebut, yaitu solusi yang efektif melibatkan pendekatan menyeluruh berdasarkan unsur-unsur kultural universal dalam peternakan.
Adakah social mobility yang bisa Anda temukan dalam kasus peternakan ini? Jawabannya ada. Dalam konteks peternakan babi, terdapat banyak mobilitas sosial yang dapat terjadi. Pertama yaitu mobilitas vertikal bisa terjadi ketika peternak yang sebelumnya berada pada kelas menengah ke bawah, kemudian berhasil mengembangkan usahanya yang dia miliki. Hal ini bisa dicapai melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan juga dalam manajemennya atau akses ke pasar yang lebih baik. Sehingga mereka dapat meningkatkan eee, pendapatan dan juga kredibilitas di mata konsumen, sehingga akan memberikan pemeliharaan yang lebih efisien dan juga meningkatkan daya saing mereka. Kemudian terakhir, perubahan persepsi publik mengenai peternakan babi, dan juga produk daging babi yang berkualitas menguntungkan peternak, memungkinkan mereka untuk memperbaiki status sosial dan juga ekonomi. Dengan demikian, meskipun banyak tantangan yang dihadapi, ada sejumlah jalur yang dapat membuka peluang bagi mobilitas sosial peternak babi dalam masyarakat. Di sini status dan juga role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus yang saya ambil ini, yaitu peternak babi, pemerintah, konsumen, juga NGO. Peternak babi yang umumnya berada di kelas menengah ke bawah berfungsi sebagai produsen utama dalam industri. Mereka bertanggung jawab dalam perawatan dan juga pemeliharaan ternak, serta menghasilkan daging yang memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian untuk pemerintah berstatus sebagai kelas ataupun birokrasi berperan dalam pembuat kebijakan dan juga regulator. Kemudian ada konsumen. Konsumen di sini berada pada kelas menengah ke atas yang memiliki eee pengaruh besar mengendalikan pasar dan juga melalui preferensi mereka terhadap produk. Kemudian ada NGO, di sini kelasnya berperan memberikan dukungan bagi peternak dan juga berada pada kelas menengah atas. Baik, berikut itu tadi adalah penjelasan saya mengenai kasus yang saya pilih untuk dijabarkan. Kemudian ada pembaharuan, yaitu daging babi merupakan daging dengan masuk dalam kategori 3 besar daging dengan konsumsi terbanyak saat ini, dan juga mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sangat berpotensi bagi peternak. Oleh karena itu, apabila terjadi pe eee, demam ASF pastinya akan merugikan bagi peternak. Oleh karena itu, diperlukan interaksi dari sosial yang untuk menanggulangi dan juga mengatasi dari demam ASF agar meningkatkan produktivitas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, karena telah mendengarkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tersimpan?